Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada episode kali ini di Inspiring Talk episode spesial ya, bersama saya Ferly Septi Irwansah akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu sosok atau seorang pakar ahli biomolekuler independen yang baru-baru ini juga muncul di beberapa platform sosial media, termasuk juga di televisi ya, karena memang beliau sering dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk beberapa kasus ataupun misalnya berkaitan dengan COVID-19. Insya Allah pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau. Siapa beliau? Kita sapa dulu Pak Ahmad Utomo. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ferly, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Pak ya? Alhamdulillah ya. Jadi insya Allah nih di bagian pertama ini kita akan coba ngobrol-ngobrol dulu terkait dengan akademic background Pak Ahmad ya, yang sering dirujuk nih. Jadi kita juga penasaran background pendidikan dari Pak Ahmad sendiri terkait dengan apa yang sudah mungkin dipelajari waktu dulu, dan juga mungkin bisa menginspirasi kita semua yang menyimak di sini terkait dengan apa yang pernah dipelajari oleh Pak Ahmad Utomo. Sebelumnya saya ingin tahu dulu nih Pak Ahmad, dulu berarti lama itu kan saya pernah baca tuh 17 tahun di Amerika. Nah, berarti mulai ke Amerika itu ketika usia berapa tahun Pak Ahmad? Usia berarti usia apa ya? Saya kan kelahiran 73 ya. 73, saya berangkat ke Amerika tahun 90, berarti ya Sweet 17 lah. Sweet 17 ya, pas ya. Jadi masih muda, masih ini lagi energiknya ya. Tiga SMA-nya aja. Tiga SMA ya. Boleh cerita sedikit Pak Ahmad, tadi katanya ada pertukaran pelajar. Seperti apa sebenarnya kok bisa gitu sampai ke Amerika, dan kenapa milih Amerika gitu? Kan kita tahu Amerika tuh negara liberal. Walaupun secara sains memang maju gitu ya, tapi kenapa milih Amerika dan bagaimana dulu bisa sampai ke sana? Silakan Pak. Ya, memang zaman saya SMA itu ya, tahun 90-an ya, akhir 80-an itu kan sedang ada gelombang pengiriman mahasiswa pelajar dari Indonesia ke Amerika ya. Mungkin pernah dengar namanya program AFS kan, American Field Service. Dan dulu sempat sih orang tua saya juga pengen anak-anaknya terekspos lah kehidupan di luar negeri gitu. Apalagi waktu itu kan suatu tokoh yang sedang naik daun itu namanya Pak Tanri Abeng. Jadi Pak Tanri Abeng itu juga jadi CEO di perusahaan besar juga ya waktu itu. Dan nampaknya itu juga jadi inspirasi banyak orang. Terus kita juga tahu kan Nurholis Majid juga dari Amerika, pulang dari Amerika, Prof. Din Samsudin, gitu. Jadi banyak ya, untuk segala macam bidang sih sebetulnya. Yeah. Nah, waktu itu sempat sih saya berusaha daftar ke AFS, tapi terlambat. Jadi mungkin ada hikmahnya juga, karena kalau AFS itu sebetulnya dia memang betul-betul exchange ya, artinya misi kebudayaannya lebih kental gitu. Di sana kita nggak sekolah sebetulnya, jadi sekolah itu formalitas aja, tapi lebih misalnya nih visitasi ke pertemuan mengenalkan Indonesia. Gitu. Jadi ya biasanya kalau mau lulus ke sana itu harus punya ini keahlian seni atau keahlian budaya gitu kan. Terus saya mikir, bisa apa, nari nggak bisa, nyanyi nggak bagus gitu kan. Terus ya udah, karena anime udah terlambat kan pendaftarannya, saya ikut program satunya itu namanya PF ya, English First. Di Indonesia masih ada sih ya, tapi karena khusus ya. Betul. Program ininya udah nggak ada kayaknya. Karena program yang saya ikuti itu menarik setupnya. Jadi kita di sana tuh bukan kayak duta kebudayaan, bukan, tetapi memang ada upaya untuk apa yang disebut dengan saling memahami. Jadi dulu itu John F. Kennedy itu pernah mengatakan supaya adanya namanya perdamaian dunia, yang world peace, itu anak-anak muda itu harus bisa saling memahami perbedaan. Jadi menarik. Jadi mereka mengatakan slogannya itu adalah kenali perbedaan, jangan hakimi perbedaan. Jadi perbedaan itu biasa.
ya. Nah, makanya dari situ konsepnya adalah mereka harus mencari keluarga di Amerika yang mau jadi volunteer, mau jadi sukarelawan untuk menampung anak-anak asing ini. Gitu. Tujuannya mereka bisa saling belajar. Nah, karena mereka sukarelawan, mereka tidak apa istilahnya saya tidak bayar mereka, gitu. Jadi bukan transaksional gitu ya, tapi memang semangatnya untuk memahami budaya masing-masing. Jadi saya ikut daftar itu, alhamdulillah lolos, dan saya ditempatkan di keluarga sudah lansia sebetulnya ya. Tapi itu tahun 90. Seleksinya berarti kan seleksinya di Indonesia? Indonesia, ya. Jadi ada wawancara, ada tes bahasa Inggris, dan yang kayaknya sih yang mereka perhatikan bukan grammarnya, yang penting berani aja ngomong. Berani ngomong. Ya, karena kan komunikasi kan. Komunikasi betul. Dan saya lihat juga sampai di sana kan itu kebetulan tuh lansia ya, pensiunan, pensiunan tentara lagi. Jadi tentara ya. Menarik juga itu. Jadi mereka itu si ayahnya itu pernah volunteer ya, pasukan Amerika yang di Cina waktu itu. Itu tentara Amerika ada di Cina sebetulnya ya, dan itu tidak resmi gitu. Iya. Nah, menariknya tahun 90 akhir itu 91 awal perang Teluk kan? Iya, betul. Iya, Teluk pecah kan? Nah, keponakan mereka itu bersukarela untuk deployment ke Teluk. Saya ingat itu ketika launching pertama ya, misil Tomahawk itu dari kapal perang Amerika itu kan untuk menyerang ini ya, tentara Irak di sana. Itu kan live gitu di CNN segala macam. Saya lagi ngambil kelas itu, kelas pemerintah lagi, government class. Itu kelas itu sempat di pos gitu kan, untuk melihat itu live ya, tembakan pertama itu. Tomahawk missile itu saya Wah, itu jadi menarik juga itu, karena saya kan Muslim. Iya, betul. Nah, mulai itu akhirnya tadi perbedaan. Gimana sih orang Islam itu, gitu. Dan saya juga ditampung oleh keluarga tentara ya, punya tradisi militer juga, dan di Texas lagi. Wah, mantap. Jadi orang kulit putih, Texas gitu kan. Jadi ini menarik ya, karena kalau stereotipenya kan orang-orang terutama di selatan ya, Texas itu kan anti imigran. Imigrasi, betul. Tapi waktu itu kayaknya anti imigran itu nggak gitu kuat kayaknya. Itu lebih menguas setelah 9/11. Nah itu setelah itu baru itu. Tapi sebelum itu Amerika itu dengan orang Islam itu sebetulnya nggak gitu ini mas, nggak gitu pengalaman mereka dengan Islam itu minim konflik sebelum 9/11 ya. Sebelum 9/11. Lebih mungkin ke arah minyak gitu kan, lebih ke arah ekonomi gitu. Tapi bukan ideologi, beda pengalaman Eropa. Eropa itu takutnya bukan main. Karena kan mereka pernah merasakan kan pertempuran di Tours, Poitiers gitu kan. Ketika Bani Umayyah mulai dari Andalusia itu masuk ke sana. Nah, itu kalau seandainya umat Islam menang di situ gitu ya. Itu mungkin udah sampai Inggris kita. Oxford sama Cambridge itu belajar Quran gitu. Nah, jadi orang Eropa itu tahu banget mengenai kualitas umat Islam. Baik, Muhammad, sebelum masuk ke konteks tadi Islam dan peradaban Baratnya, saya coba ingin lanjutkan. Jadi setelah di sana SMA, terus setelah itu langsung S1 atau gimana? Nah, waktu setelah di sana kan saya memang sekolah di sana ya. Jadi saya di sana itu hidup dengan keluarga mereka. Saya kayak anak memang, walaupun mereka tuh udah kayak kakek nenek saya sebetulnya ya. Tapi kan karena anak-anak mereka sudah pada keluar, kan mereka berdua aja. Dan saya tinggal di tipikal rumah di Texas itu, rumahnya kecil, ya tapi ukurannya kecil jangan kayak di kita ya, lumayan besar sih sebetulnya ya, mungkin sekitar 250 meter lah gitu. Tapi alamnya luas banget karena mereka punya domba di sana. Dan lapangan rumputnya. Nah, jadi kerjaan saya itu ya kayak anak-anak, habis makan isi piring gitu kan. Terus saya juga vakum. Kalau misalnya rumput yang mulai panjang, saya juga potong rumput, kasih makan kambing gitu kan, nyiramin tanaman. Dan karena mereka juga punya kolam renang, saya juga harus menyikat. Iya, jadi kolam renang itu high maintenance itu. Kita kan kadang-kadang renang doang kan, nggak mikir itu petugasnya yang bersih itu setengah mati. Karena kan cepat kotor ya kan, terbuka soalnya gitu kan. Nah, waktu saya puasa itu saya merasakan memang puasa itu sekitar 18 jam. Jadi mulai puasa jam
4:30 ya, Hmm. itu sahur kan mulai imsak gitu kan, sampai sekitar jam 9 malam. Orang tua angkat saya nyobain puasa bersama sama saya. Hari pertama aja sih. Pertama aja. Tapi setelah itu ya mereka wah berat juga gitu ya. Terus waktu itu kan saya juga masih motongin rumput siang-siang gitu. Terus mereka datang bawa air gitu. Ini minum dulu. Oh nggak boleh, nggak bisa, saya nggak minum. Kuat, Insya Allah kuat gitu kan. Ya artinya itu jadi satu hal yang menarik ya mengenai kehidupan seorang Muslim gitu. Mereka juga Contoh toleransi yang pertama baik. kali. Nah dari situ terus SMA, mestinya kan saya pulang. Tapi kok sebelum pulang itu saya sempat daftar dulu ke kampus di Amerika karena kampus di Amerika ini satu kimia. Satu ya. Hmm. S1-nya berarti Tapi bidang apa S1-nya? kimia. Kimia malah ya. Kimia. Ya. Karena ada alasannya itu kenapa kimia. Karena saya itu sebetulnya kan dari kecil itu kan pengen jadi dokter. Ya, artinya ayah saya kan seorang dokter juga. Jadi kan saya lihat lah gimana kehidupan seorang dokter itu kayaknya kok seru gitu kan. Jadi apalagi dulu kan zaman itu orang kan naik motor nggak pakai helm ya. Jadi ayah saya itu berdasyarat untuk seluruh Jawa Tengah. Jadi pasien beliau itu dari mana-mana, dari Banyumas, dari mana, Kebumen, gitu. Pokoknya jauh-jauh gitu. Kalau ketabrakan, trauma otak gitu kan, larinya ke Semarang, Karyadi gitu. Makanya sampai sekarang saya nggak bisa naik motor, karena emang nggak pernah diizinin sama ayah saya gitu kan. Karena takutnya nanti kalau misalnya pas lagi mau operasi, saya kenal nih orang ini. Jadi saya nggak bisa naik motor. Nah, ya saya juga pulang dulu lah. Jadi setelah saya daftar itu, saya pulang dulu nyobain Simpan Maru. Oh, nyoba dulu Simpan Maru ya. Coba, karena kan pengen kan, siapa tahu bisa masuk UI, siapa tahu bisa masuk UI. Karena ayah saya mau UI atau UI. Nah, itu pertama kali dalam sejarah hidup saya akademik ya. Saya itu kan SD, SMP, SMA itu kan nggak pernah namanya nggak ranking. Jadi selalu top lah, peringkat atas gitu kan. Tapi kali ini saya buka ujian Simpan Maru itu kayak baca tulisan hieroglif. Apa gitu kan? Karena makanya saya baru ngeh, oh pantesan teman-teman saya itu waktu saya di Amerika, mereka kok serius banget, ambil bimbel, ambil kursus tambahan gitu kan. Nah, saya kan di Amerika santai kan. Kalau di Amerika itu untuk bisa lulus itu cuma perlu tahu aljabar aja. Bahkan nggak sampai trigonometri, aljabar aja. Udah itu minimal gitu kan. Nggak perlu sampai kalkulus, diferensial nggak perlu. Yang penting bisa baca, tulis, hitung. Tujuannya apa? Nanti kalau mereka lulus bisa tulis formulir tulisan pajak. Nah, itu aja tujuannya gitu kan. Nah, dari situ gagal. Saya baca koran, kan itu pengumuman di koran, belum online waktu itu. Online, iya. Saya nggak ada. Masih ngalamin. Saya nggak ada. Masih ngalamin ya. Jadi saya itu baca Suara Merdeka untuk yang Undip. Nah, yang saya di Jakarta buka Kompas. Nyari itu nama saya tuh Ahmad Ruslan Handoyo Utomo. Nggak ketemu. Yang saya telepon. Kayaknya setelah cetak ya kok nama kamu nggak ada. Gitu. Emang nggak ada. Gagal ada Simpan Maru kan. Terus ayah saya bilang ya sudah, terserah kamu mau pulang boleh. Kalau emang kamu terusin ke Amerika terserah gitu kan. Nah itu saya mikir kan. Jadi sebelum saya berangkat ke Amerika itu saya punya guru biologi, Mas Ferli. Oh ya. Guru biologi ini menginspirasi saya juga. Bahwa di Amerika itu ada seorang ilmuwan yang mampu menggabungkan antara kambing sama keledai gitu kan. Terus sama harimau, pokoknya binatang yang berbeda menjadi satu. Gitu kan. Wah, saya mikir keren banget gitu kan. Terus dia bilang lagi, nah kemampuan rekayasa genetik ini dijaga sama CIA gitu. Saya tambah tertarik kan, wah ini pasti susah nih, kayaknya seru gitu kan. Nah, saya sempat mikir. Dan dari situ saya jadi mikir, mungkin nggak salah juga nih saya nyoba ke Amerika, siapa tahu kan, saya nyoba ilmu itu, ilmu baru. Nah sampai di Amerika, saya masih pengen sebagai dokter. Nah cuma di Amerika tuh lucunya gini, dokter itu bukan dari SMA, dokter itu harus S1 dulu, jadi nggak boleh langsung. S1 dulu, jadi nggak boleh. Kalau di sini kan Indonesia kan dari SMA langsung ke dokteran, ya kan? Ya betul. Nah, kalau di Amerika nggak boleh, ambil S1 dulu. Bebas, mau S1 sastra boleh, S1 sejarah boleh, S1 bahasa Arab pun boleh. Yang penting nanti setelah S1 lulus, daftar ke ujian kedokteran. Dan ujian kedokteran itu memang ujian konsep, jadi bukan ngapalin rumus, Mas. Jadi mereka sudah kasih paparan dalam bentuk paragraf,
rumusnya pun dikasih. Gitu. Iya, betul. Nah, tinggal kita mampu nggak menyelesaikan masalah itu. Ya, makanya logikanya yang ini kan yang penting kan. Nah, waktu saya ke Amerika itu, kenapa saya milih kimia? Karena kalau lulusan kimia itu kan lebih dekat ke kedokteran modern. Ya, betul. Dan mereka juga harus berpikir kalau nggak keterima di kedokteran harus punya plan B, punya backup plan gitu. Jadi makanya nggak dianjurkan untuk apa yang disebut fokus hanya pokoknya jadi dokter enggak. Ya kamu juga harus punya rencana kalau nggak terima, kalau syukur nggak terima gitu kalau nggak terima gimana. Waktu itu saya hitung-hitung biar kan mahal. Nah makanya saya mikir kedokteran yang mengkombinasikan antara MD, kedokteran medical doctor dengan PhD. Jadi saya cari apa disebut dengan MD PhD combine. Jadi kalau misalnya MD-nya nggak keterima, MD PhD nggak keterima, saya masih bisa di PhD-nya. Gitu. Itu berarti tesnya langsung ke Amerika lagi setelah gagal? Ya, jadi kan saya ambil S1 di Amerika kan, Nah, menariknya di Amerika itu ketika kita mau apa namanya, mau ngelamar ya, kan ngambil tes kedokteran tuh, ambil tes kedokteran, ujiannya. Tapi nanti kita tuh nggak cukup cuma berdasarkan tes ternyata. Nanti ada namanya wawancara. Nah, jadi anak-anak yang secara kertas sudah melewati kualifikasi, nanti diwawancara. Nah, di wawancara itu akan digali, kamu kenapa mau jadi dokter? Buktinya apa? Nah, itu jadi menarik itu. Jadi kita harus membuktikan bahwa selama kita jadi S1 itu, mahasiswa S1, waktu kita itu dihabiskan untuk apa? Waktu liburan kamu ngapain? Oh, gitu. Harus ada bukti. Kalau kamu mau jadi dokter, kamu pernah nggak misalnya jadi relawan di rumah sakit, bantuin perawat, gitu kan, ngomong sama pasien. Jadi itu menunjukkan bahwa kamu memang jadi dokter itu emang kamu tuh serius, gitu. Karena apa buktinya kamu jadi dokter kan? Nah ini mungkin menjadi menarik untuk Indonesia itu kan anak-anak SMA yang mau jadi dokter itu kan sebetulnya mereka juga nggak tahu itu motivasinya. Motifnya apa ya betul. Ya, kan? Nama kampusnya apa Pak? Yang waktu S1 itu? Namanya Angelo State University di Texas juga. Texas juga ya. Ya. Jadi tempat yang sama saya masih SMA. Oh, jadi di kota San Angelo. Ya. Angelo ya. Jadi kalau ambil peta Texas gitu ya, lihat aja pas tengah itu, namanya center of gravity kita bilangnya. Oh gitu. Pas tengah ya. Jadi, pasti nggak mungkin miss, namanya San Angelo gitu. Jadi pas tengah Texas gitu kan. Nah di situ saya ke sana. Kenapa kok akhirnya saya juga milih Angelo State University? Kan kampusnya kecil, tapi lagi cari murid. Nah supaya kualitas murid mereka bagus, mereka iming-iming yang beasiswa. Jadi alhamdulillah saya juga dapat beasiswa juga di sana, gitu kan. Lumayan lah bisa nggak tergantung sama orang tua terus. Gitu. Beasiswa. Nah setelah itu saya juga jadi selama kuliah itu saya juga magang juga. Saya magang di MD Anderson Cancer Center di Houston. Jadi saya supaya tadi kan mengenai rekayasa genetik tadi itu kan. Nah di situ saya terpapar itu dengan biologi molekuler. Oh dari situ ya dari awalnya ya. Bahwa ternyata yang namanya kedokteran modern itu bukan cuma dokter isinya, tetapi ada PhD di bidang biologi molekuler. Nah di situ saya mulai terpapar juga ada namanya konsep molecular medicine, jadi kedokteran molekuler. Makanya saya udah mikir, oke, nanti kalau misalnya saya nggak terima di kedokteran, karena kan yang saya inginkan kan MD PhD combine, MD PhD. Kenapa? Karena kalau kombinasi itu kita digaji malah kalau keterima. Tapi kalau cuma MD doang, itu malah kita harus bayar, karena kan dia sebagai profesional. Gitu. Anyway, saya nggak keterima lagi di combine MD PhD. Gitu. Nah, cuma alhamdulillahnya saya keterima di program PhD di molecular medicine di San Antonio, Texas. Jadi S2-nya dilewat tuh? Nah, lewat. Nah, kenapa saya melewati S2? Karena kalau S2 nggak ada beasiswanya. Oh, gitu. Karena dianggap kalau S2 itu kan tenaga profesional. Jadi pendek sih cuma 2 tahun gitu kan. Nah, setelah 2 tahun selesai, biasanya mereka kerja di perusahaan farmasi besar tuh. Novartis, Merck, AstraZeneca gitu kan. Sebagai tenaga profesional. Karena kalau perusahaan besar-besar itu nggak suka hire PhD, overqualified, kemahalan. Kemahalan ya? Kemahalan. Ya kan, mereka nggak mau. Kan mereka cuma cari buruh kan. Ya udah, cuma S2 aja. Gitu. Makanya nggak dikasih
nggak dikasih beasiswa karena kan pikirannya ya udah kamu utang aja dulu, nah, kalau udah kerja bayar itu utang. Nah, tapi kalau S3 itu kan aneh gitu loh. Lulusan S3 itu bayarannya ya sama-sama profesional di Amerika, kita bicara Amerika. Iya. Itu kecil. Makanya nggak banyak yang mau jadi S3 sebetulnya. Kecuali orang-orang kita, orang-orang Asia. Kenapa? Karena buat kita itu enak, S3 itu dapat beasiswa, Mas. Iya, betul. Kita digaji untuk belajar gitu kan. Tapi kalau kita lihat di teman-teman kita yang seangkatan gitu ya, yang seumuran dan mereka sudah jadi profesional, IT misalnya, aku utama IT deh. Oh, jauh. Mereka segini gajinya. Nah, berarti yang PhD ini di kampus yang sama atau berbeda berarti? Berbeda ya? Beda. Saya pindah ke San Antonio. Nah, San Antonio itu kota wisata ternyata di Texas. Jadi anak-anak Indonesia, anak-anak kirimannya Pak Habibie, itu kan banyak tuh di Texas juga. Tapi di kota yang berbeda sih. Mereka kalau zaman saya itu banyak ke Texas A&M di College Station itu. Iya. Itu ambilnya apa ininya? Bidangnya berarti baru biologi molekuler di situ yang molekuler saya di San Antonio. Nah, di situ saya mulai belajar mengenai bagaimana rekayasa genetik. Jadi saya mulai ngeh nih dimaksud oleh guru SMA saya. Makanya penting jadi guru itu bisa menginspirasi murid-muridnya. Gitu ya. Jadi jangan pernah sepelekan guru. Jangan pernah. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, saya guru ngeh. Jadi dengan rekayasa genetik itu kita bisa menyisipkan gen apa aja ke organisme apa aja. Nah itu ya. Jadi tesis saya itu membuat model kanker payudara pada mencit. Oke. Ya, tapi nggak sembarang kanker payudara. Jadi kan kita tahu nih ada yang namanya mutasi genetik, kan? Yang menyebabkan kanker. Nah, caranya gimana? Idealnya kita harus cari manusia sehat, kita mutasi gennya, kita lihat, kita pantengin orang ini kena kanker nggak. Tapi kan nggak ada yang jadi relawan. Iya. Yang jadi relawan, saya mutasi gennya nggak ada. Lagian melihara manusia itu kan mahal, kan? Jadi melihara perempuan, misalnya itu kan. Kalau kita bicara kanker payudara ya. Nah, saya milih ke mencit kan payudaranya banyak. Jadi juga nanti kalau saya mutasi gennya enak mau lihat mau yang mana gitu kan, gitu. Dan murah kalau melihara mencit itu. Itu berapa lama Pak itu? 7 tahun, hampir 8 tahun itu saya ngerjain. 7 tahun ya? Masya Allah. Ya, alhamdulillah tapi digaji sih. Cuma saya ingat itu, bos saya bilang, ini kalau kamu sampai tahun ke-8 masih nggak lulus gitu kan, kamu nggak bisa dapat PhD, kamu dapatnya S2 aja. Gitu. Wah, itu makanya mulai diuji itu. Alhamdulillah istri saya juga support, ya udah Mas nggak apa-apa. Fokus ke laboratorium, tinggal aja nggak apa-apa saya di sini. Kan kamu juga baru nikah kan? Nikahnya berarti pas kuliah? Tahun ke-5. Tahun ke-5. Tahun ke-5. Ya, jadi walaupun kami relatif, kan saya menikah tahun ke-5 ya. Jadi 2 tahun terakhir itu emang luar biasa, harus jelas itu betul-betul ngapur gitu. Itu ketemunya di Amerika sama istri? Ketemu di internet. Oh, di internet. Internet kan? Namanya telnet. Iya bener, telnet ya. Belum ada Instagram, belum ada Facebook. Belum ada. Ternyata jodohnya bisa internet juga ya, luar biasa. Tapi waktu itu ada agak mendingan sih, setelah telnet kan mulai ada Netscape. Oh iya, Netscape betul. Nah, itu mulai ada juga namanya Milis kan. Milis betul. Nah, dari situ ya. Tahun 98 itu kan lagi heboh, banyak demo, banyak kerusuhan. Nah, untuk mantengin tuh. Nah, Milis itu lagi ramai juga di situ. Nah, akhirnya diskusi kan, ketemu sama calon saya itu di Milis. Luar biasa. Makanya waktu saya pulang, saya kan cerita, ini ada teman saya kenal di internet. Orang tua saya bilang, ya udah mumpung adik kamu kan mau nikah tuh di Surabaya, undang aja. Dia anak ITS. Oh, anak ITS. Jurusan apa? Anak ITS. IT lah. Apa namanya? Informatika ya? Iya. Informatika. Ya udah, saya undang gitu kan, ketemuan sama keluarga. Tahun depannya saya nikah. Nah, nikah langsung saya pulang. Oh, jadi pulang ke Indonesia tuh nikah dulu gitu? Nah, ya, belum selesai saya itu. Oh, belum selesai. Langsung dibawa ke sana ya? Alhamdulillah. Jadi 8 tahun ya. Terus? Nah, ya itu alhamdulillah dia juga paham ya. Dan saya juga bersyukur lah. Waktu itu ya emang istri saya juga sangat suportif. Ya. Saya jarang di rumah, banyak di laboratorium, ya. Sampai pagi gitu. Nah, tahu 911 kan?
Iya. 911 saya juga ingat juga didatengin sama imigrasi itu. Udah gitu paspor saya ketinggalan lagi di laboratorium. Waduh, kan saya juga mikir, gimana saya buktiin kalau saya ilegal ya, orang paspornya ketinggalan gitu kan. Tapi alhamdulillah juga mereka tanya-tanya, saya jawab adanya. Oke, baik Muhammad. Jadi itu singkat ceritanya berarti 8 tahun beres PhD di sana, ahli biomolekuler. Nah setelah itu setelah lulus itu masih kerja atau langsung pulang ke Indonesia? Nah, saya ngambil fellowship. Oh, Jadi ada. kalau di biologi itu kan ada S3 kan. Jadi S3 itu sebetulnya belum apa-apa sih, S3 itu masih belum apa-apa. Karena S3 itu baru selesai mendapatkan lisensi bisa meneliti secara independen. Tapi apakah lisensi itu terbukti kalau kita bisa meneliti secara independen, perlu namanya jenjang berikutnya, namanya postdoctoral fellowship. S4 lah. Berapa tahun? Nah, harusnya itu 6 tahun. Maksimal 6 tahun. Karena nanti dalam 6 tahun itu kan kita akan produktif ya. Ukuran produktifnya apa? Kita publikasi artikel. Karena itu nanti bekal kita untuk melamar jadi dosen atau misalnya jadi group leader di perusahaan farmasi. Ya kan? Karena kalau ukuran untuk S3 itu susah ininya atau kompetisinya berat. Jadi makanya kita harus punya bukti bahwa kita mampu secara independen. Makanya waktu itu saya sempat mikir, ya udah coba nyoba ke Harvard gitu. Oh, di Harvard. Di Harvard Medical School ya. School. Jadi sebelum saya masih SMA, saya pernah kan ke Boston gitu kan. Terus tour ke Boston itu ngelewatin tuh Harvard Medical School, beli kaosnya juga, pengen sih, siapa tahu bisa ke situ. Tapi ya alhamdulillah jalannya bukan sebagai dokter, tapi sebagai peneliti. Oh, jadi di Harvard berapa tahun tadi Pak? Nah, mestinya kan 6 tahun. Jadi 3 tahun, jadi 3 tahun diperpanjang jadi 3 tahun. Oh, iya. Gitu. Nah, sebenarnya sih waktu itu udah diperpanjang untuk yang 3 tahun berikutnya, ya kan? Tapi biasalah usia-usia itu kan usia mencari jati diri. Gitu kan. Si Duha itu anak saya yang pertama, anak kami yang pertama itu udah gede. Udah gede. Jadi pas di Amerika anak berapa Pak? Anak itu sebetulnya gimana ya? Jadi kalau Duha itu kan produk Amerika. Jadi kejadiannya di Amerika, ya kan? USA. Lahirnya juga di Amerika. Nah, anak kedua kami, Jihad Ikhtiar, itu kejadiannya kayaknya di Amerika, tapi lahirnya di Mojokerto. Gitu. Karena waktu istri saya pulang itu dia nggak tahu bahwa dia udah hamil gitu kan. Itu juga baru tahu setelah di sana. Ya itu waktu itu kami memutuskan gimana ya, karena kan gede enaknya di Indonesia, di Amerika sih gitu. Karena Amerika itu kan lingkungan kan memang bukan Islami, nggak ada surah azan lah kampanye gitu kan. Nah kalau di Indonesia dengan segala kelemahan keuntungan dan kerugiannya bagaimanapun masih bisa dengar azan kan. Ya saya itu dalam posisi bukan terjepit ya, saya itu alhamdulillah dalam posisi memilih gitu. Cuma ya itu kadang kan lebih enak muliain orang kan, nyeramain orang kan. Rizku biadillah gitu kan. Gampang saya kalau ngasih khutbah gitu kan, wah menyemangati. Nah tapi ketika saya sendiri, saya mulai bertanya, yakin nggak sih rizku biadillah? Karena saya kan dari SMA di Amerika, saya tuh nggak punya koneksi, nggak ada ikatan alumni, nggak tolong chatting gitu kan. Tolong dong, ada lowongan nggak bisa, saya nggak tahu di Indonesia. Betul. Saya juga sebetulnya kalau rizku biadillah tuh bener nggak sih gitu? Tanya-tanya ya. Iya, jadi akhirnya ya udah bismillah pulang deh gitu deh. Ya udah pulang. Tapi alhamdulillah ada jalan. Tahun berapa tuh? Berarti kalau ringkas ceritanya setelah beres postdoc itu atau fellowship tadi itu langsung pulang berarti ke Indonesia? Ya, belum selesai sebetulnya. Karena kan makanya bosnya juga nggak pengen saya pergi. Gitu. Jadi kan 3 tahun. Nah, saya di tahun keempat udah pulang, itu tahun 2007. 2007 ya pulang tuh ya? Iya.